أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini mau dipantunin dulu kayaknya, mau jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Allah dengan segala maha sayangnya tapi tak pernah pilih sayang. Allah dengan segala kasihnya mencurahkan kasihnya tapi tak pernah pilih kasih. Allah yang selalu menyediakan kesempatan terbaik hidup bagi hambanya, tak pernah meminta bayaran. Hanya satu saja yang Allah minta, yaitu hidupkan sifat-sifat Allah, agungkan nama-nama besar Allah. Hiduplah kita sebagai manusia, sebagai sebenar-benarnya manusia yang butuh Allah. Karena salah satu bentuk amarah dan benci Allah adalah ketika seorang hamba merasa tidak butuh berdoa. Berputus asa dalam berdoa merupakan tanda-tanda bahwa Allah tidak menyenangi hamba. Dalam artian bukan membenci ciptaannya, tapi apa sifat yang melekat pada ciptaannya ini. Allah menginginkan kita, saking sayangnya Allah kepada hambanya, ketika Rasulullah SAW kala itu meminta kepada Allah, meminta bagaimana supaya seluruh umat Rasulullah SAW ini masuk surga. Terjadi diskusi antara Rasulullah SAW dengan Allah. Terjadi diskusi, panjang diskusinya.
Setiap yang diberikan Allah kepada Rasulullah, Rasulullah masih merasakan kesedihan dalam hati, masih merasakan ada sebuah kegelisahan di dalam hatinya, ketidakpuasan. Karena saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dikala itu adalah proses di mana Rasulullah SAW sedang mendapati dirinya dalam sakaratul maut, sehingga beliau merasakan, ya Allah, segini besarnya ternyata rasa sakit ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu begitu besarnya rasa sakit ini. Bahasa pribadinya Rasulullah SAW waktu itu adalah, aku seorang nabi saja merasakan begitu pedihnya sakaratul maut. Bagaimana dengan umatku? Timbullah kecintaan Rasulullah sehingga Rasulullah ingin bernegosiasi. Akhirnya pada kesimpulan yang terakhir Allah mengatakan seluruh umatmu masuk surga. Subhanallah. Seluruh umatmu masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Artinya apa kawan-kawan? Artinya hari ini setiap manusia punya tiket surga, punya tiket keridhaan Allah SWT. Nah, dan kemudahan Allah lainnya itu bukan persoalan ini disembunyikan atau tidak, bukan. Sudah ada, mau ngambil atau tidak. Makanya Allah bilang seluruh umatmu masuk surga kecuali yang enggan. Berarti sifat enggan ini apa artinya? Enggan ini sudah melihat wujudnya, sudah melihat bentuknya, tahu tempatnya, tapi enggan untuk mengambil. Maka wajar Allah sangat murka kepada hamba yang melalaikan kesempatan seperti ini. Subhanallah. Dari kisah yang sederhana ini saja kita merasakan bagaimana besarnya cinta Allah kepada hamba ini. Bagaimana Allah tidak menginginkan kesusahan pada hambanya. Terlebih lagi pada umat yang sangat mulia hari ini adalah umat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita semoga bisa menanamkan rasa syukur yang kuat pada diri kita. Rasa syukur yang harapannya itu tidak hanya sebatas ada ucapan alhamdulillahirabbil alamin dari lisan kita. Sebagaimana iman yang tertancap di dalam hati kita usahakan seperti itu, rasa syukur itu tertanam. Kalau definisi beriman itu adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan, diwujudkan dengan perbuatan. Kalau ketiga hal ini wujud, maka iman ada di dalam hati seseorang. Sebenarnya secara keimanan, ketauhidan kepada Allah SWT sudah cukup dengan kita mengimani Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai Nabi, sudah cukup. Tapi kita berhadapan dengan manusia. Manusia ini kalau tidak empiris, istilah ilmiahnya itu, kalau tidak terlihat oleh pandangan mata, tidak ilmiah, maka sulit mendapatkan trust. Makanya perlu ada ucapan yang disaksikan dan perlu ada perbuatan untuk menunjukkan bahwa benar iman dan Islam hadir pada diri si fulan. Nah, kita menginginkan syukur ini begini. Berharap bagaimana syukur ini merubah fikir kita. Syukur ini merubah cara pandang kita. Syukur ini merubah keimanan, merubah gaya hidup kita. Syukur ini mengubah orientasi hidup kita. Syukur ini bagaimana dapat memahami lagi sejarah atau titik awal hidup kita. Tidak sampai di situ. Kita harus punya kekuatan yang kuat, keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat.
keinginan yang kuat yang tidak hanya mengakar rasa syukur tadi, tapi bagaimana kesyukuran yang hadir pada diri kita itu bisa jadi jembatan. Jembatan apa? Jembatan buat orang lain pun ikut merasakan nikmatnya hidup di atas iman. Menjadi jembatan buat orang lain nikmatnya hidup beramal ibadah. Menjadi jembatan bagaimana membuat orang lain mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan menyenangi segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Ini perkara yang besar. Bisa dibilang sulit, bisa. Dibilang mudah, sebenarnya bisa juga. Tinggal bagaimana kita menyikapi kesempatan hari ini. Yang penting kita tetap optimis bahwa yang namanya kesempatan itu tidak datang sekali. Kita harus merubah pola berpikir seperti ini. Kan ada orang bilang tuh, ayo ambillah, ini peluang. Kapan lagi? Kenapa? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Wah, ini klasiknya. Istilah begini ini klasiknya. Sering nggak dengar kalimat seperti ini? Minimal pernah, ya, minimal pernah. Akibatnya dengan mindset yang tertanam seperti itu, akhirnya orang gegabah. Banyak orang gegabah, tidak lagi mengukur diri, tidak lagi melihat sikon, mengambil kesempatan tanpa aba-aba, tanpa perhitungan, sehingga menjebak diri. Ketika saat itu punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, insya Allah walaupun tidak ada pertimbangan yang matang, bisa jadi keberanian mengambil kesempatan secara spontan itu bisa menghasilkan hasil yang baik juga, bisa saja. Tapi alangkah baiknya jika kesempatan itu memang dalam perhitungan kita. Berarti yang namanya kesempatan itu tidak datang sekali. Tapi kita bisa menciptakan terus kesempatan selama kita bernafas. Apa yang membuat kita bisa menemukan banyak kesempatan dalam hidup? Bukan cuma sekali. Kuncinya, tanamkan niat yang kuat, kemudian buat mapping atau arah hidup yang jelas, maka setiap kita melewati hari-hari kita, maka kita akan menemukan banyak kesempatan. Karena tidak mungkin Allah itu membuat seseorang hambanya yang sudah kuat keinginan untuk mendekat kepada Allah, itu Allah halangi jalannya, tidak mungkin. Allah kasih pelindung jalannya, itu tidak mungkin. Kalau Allah kasih ujian itu benar, tapi kalau Allah halangi itu sangat tidak mungkin. Artinya kesempatan itu sangat luas. Nah, kita berharap dari hal kecil yang kita pelajari untuk bersyukur ini, kita berharap ini membesar. Tadi seperti yang Ana bilang bahwa ini nggak hanya sampai pada diri kita. Kita berharap setiap kali kita bersyukur, setiap kesempatan kita diingatkan untuk bersyukur, syukur kita itu makin menguat, makin menajam, makin pandai kita memaknai sebuah syukur itu. Harusnya begitu gitu. Kalau kata Ustadz Umar Mita itu, beliau bilang syukur yang baik itu adalah bagaimana merubah syukur itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita bersyukur membuat kita semakin taat kepada Allah, berarti berhasil kita dalam bersyukur. Nah, coba kita tanya diri kita, kualitas syukur kita bagaimana selama ini? Bagaimana kualitas syukur kita selama ini? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati saja. Jawabnya dalam hati saja. Kalau memang antum merasa ada yang kurang, antum istighfar. Antum istighfar dalam hati.
Karena salah satu kerugian besar dalam hidup adalah ketika seseorang tidak lagi bisa bersyukur kepada Allah. Ketika seseorang tidak lagi bisa berdoa kepada Allah. Nah, inilah ujian yang berat sebenarnya bagi kita. Alangkah mengerikannya hidup kita ini, alangkah mengerikannya posisi diri kita ini di hadapan Allah ketika kita sudah kehilangan kemampuan untuk berseni bersyukur kepada Allah SWT. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari sifat yang demikian. Kepada Rasulullah SAW kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita dikasih pilihan sama Allah. Apa pilihan kita? Pilihannya adalah di saat hari ini kita dihadapkan dengan kesempatan melakukan keburukan dan melakukan kebaikan. Ternyata Allah giring iman kita untuk memilih kebaikan. Ini harus kita syukuri. Akal. Tidak sedikit mungkin hari ini orang yang dengan akalnya merencanakan akal-akal bulusnya. Sudah menargetkan hari ini siapa yang akan dia tipu. Sudah menargetkan hari ini siapa yang ingin dia celakakan. Tapi alhamdulillah hari ini akal kita diarahkan Allah untuk memikirkan sesuatu yang baik buat kita. Ini nikmat yang besar dari Allah SWT. Memilih pilihan-pilihan yang terbaik sampai hari ini. Kalau kata Ustaz Luqmanul Hakim itu, coba kita merenung, coba kita merenung. 1-2 menit saja. 1-2 menit saja. Beliau mengajak kita merenung, coba pejamkan mata, kata beliau kan. Coba ingat lagi. Ingat. Bandingkan kita hari ini dengan kita 1 tahun yang lalu. Dengan kita 2 tahun yang lalu, dengan kita 3 tahun yang lalu, coba banding. Insya Allah kita akan bersyukur karena banyak perubahan yang Allah titipkan pada diri kita. Banyak sekali. Subhanallah, ini nikmat yang besar dari Allah. Semoga Allah selalu merahmati kita, insya Allah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, yang sama-sama kita di sini belajar, sama-sama kita ingin meraih ridha Allah SWT. Semoga semua hadir dalam keadaan ikhlas, karena ujian berjemaah ini besar. Ujian bermajelis ini Masya Allah. Jadi rentetan iblis itu menggoda seseorang adalah ketika seseorang duduk di majelis, itu matanya dulu dimainkan ya. Dibikin ngantuk matanya kan. Kalau dia berhasil, si seseorang tadi itu melawan kantuk di matanya, berarti iblis kalah dong. Kalah. Tapi iblis gak hilang akal. Masuk cara kedua. Cara kedua itu adalah ibarat ditaruh duri di pantat kita. Gelisah orang tuh duduk di majelis ini, geser ke sana, geser ke kiri lah, gitu. Bentar-bentar pindah tempat lah. Itu yang kedua. Kalau dia berhasil seseorang ini dan iblis kalah, iblis tidak tinggal diam, dia lanjut. Lanjutnya apa? Digunakannya si fulan yang degil sebelahnya ini kan. Nah, jadi si fulan yang di sebelah ini jadi toksiknya dia. Dikacaunya kawan yang lagi fokus, ya kan, diganggunya kawan yang lagi fokus. Nah begitulah. Nah semoga semuanya istiqomah dalam keikhlasan, dijaga matanya sama Allah, dan ditenangkan duduknya mantap-mantap. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya semoga yang sedang ada masalah Allah angkat masalahnya. Yang sakit, baik diri antum maupun ada keluarga yang sakit, kalau angkat sakitnya. Yang lagi galau, mudah-mudahan duduk di majelis jadi hilang galaunya insyaallah ya.
Itulah namanya hidup ya. Kenyataan memang pahit gitu, susah, tapi bisa dihadapi. Salah satu obatnya dengan duduk di majelis, insyaallah. Jadi anak ini baru pertama kali duduk di sini gitu. Setelah hampir 4 tahun ya Bu, baru sekali gitu duduk di sini. Arti kan seleksi pengurus ini ketat nih gitu, untuk yang duduk di sini nih gitu loh. Verifikasinya mantap gitu loh, nggak sembarangan gitu. Nggak tahu hari ini dipilih gitu kan. Apakah ada tim pemantau diam-diam gitu kan? Ana nggak tahu gitu, sehingga Ana dipilih duduk di sini. Ya inilah bagian dari keseriusan pengurus hari ini. Buat kawan-kawan ketahui juga, di mana pengurus YMU hari ini berusaha keras memberikan fasilitas terbaik buat kawan-kawan yang punya semangat tinggi dalam berhijrah, punya semangat tinggi untuk belajar agama dengan gaya dakwah YMU yang ditawarkan. Karena kita konsen ke anak muda, jadi insya Allah YMU berusaha keras bagaimana memahami keinginan-keinginan anak muda. Nah, doakan sajalah nih insya Allah nih. Begitu semangatnya pengurus untuk memfasilitasi para kawan-kawan. Ini yang ngeramik MUI, yang ngeramik MUI, bukan? Kirain MUI. Doakan MUI insyaallah. MUI punya masjid sendiri nanti, amin ya Allah. Dengan fasilitas lengkapnya ya kan. Di masjidnya nanti ada lapangan berkuda, ada lapangan memanah, insyaallah. Dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan lain untuk anak-anak muda Jambi, insyaallah. Mohon doanya semoga keinginan besar itu bisa terwujud. Karena kalau terwujud kan antum-antum lah yang menikmati gitu. Nah, bahkan tidak sampai di situ, fasilitas yang lainnya ada. Nah, bekerja sama dengan Ustadz Abdul Malik ada KPN gitu. Nah, buat antum yang ingin menemukan jodoh bisa ikut KPN nanti, insyaallah. Jadi semua lengkap sebenarnya gitu. Lengkap sebenarnya di MU ini ada. Cuma belum semuanya ada gitu kan. Pelan-pelan proses. Maka dari itu harapannya antum bisa menggerakkan kawan-kawan yang lain juga buat ikut kajian di MU gitu kan. Jangan lupa sedekahnya disemangati juga di sini supaya bermanfaat untuk orang banyak, insyaallah. Baik kawan-kawan, ini sharing time. Anda akan berbicara tentang satu hal. Apa tema kita? Who am I? Who am I gitu ya. Who am I? Artinya siapa? Siapa saya, gitu kan? Bahasa lembutnya siapa saya. Tapi kalau bahasa tegasnya siapa aku? Nah, siapa di sini yang pernah mendapatkan pertanyaan ini dan berusaha mencari jawabannya, atau yang sama sekali belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini atau mempertanyakan hal seperti ini? Sudah pernah? Sudah. Ada jawabannya? Masih ngambang kayaknya ya, insyaallah. Nah, untuk sesuatu yang melekat pada diri kita, biasanya kita kurang perhatian. Kita kurang memberikan care lebih kepada diri kita sendiri. Nah, di sini Ana akan mengangkat who am I ini, siapa aku, dari beberapa definisi dulu. Dari beberapa definisi. Definisi itu ada yang dari tasawuf, dari filsafat, dari psikologi, idealis, identitas, karakter, dan sifat. Ternyata setelah Anda pelajari lagi tentang who am I ini, banyak sekali definisinya. Setiap basic atau disiplin ilmu mereka punya definisi sendiri-sendiri. Dan definisi mereka masing-masing sebenarnya tak perlu kita pertentangkan.
Ya wajar, kenapa? Karena mereka menilai sebuah definisi itu berdasarkan sudut pandang mereka, sehingga mereka tidak mengganggu sudut pandang yang lain. Nah, yang paling menarik dan cukup dalam menurut Ana ketika Ana mencari tahu tentang Who Am I ini adalah definisi berdasarkan tasawuf. Jangkauan mereka, para orang-orang tasawuf, untuk para sufi ini, untuk menjangkau makna aku itu tadi betul-betul dengan pengkajian yang dalam, dengan perbuatan mereka, dengan ritual-ritual spiritual mereka. Masya Allah. Oke, yang pertama dari ini dulu lah, KBBI. Dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aku itu punya beberapa makna. Terlebih nanti ketika dia dikasih imbuhan, baik itu awalan maupun akhiran. Jadi dia punya makna. Ketika aku dengan kata tunggal itu bermakna diri sendiri, itu bermakna saya. Jadi ada cerita unik nih soal kata ini. Jadi Ana ini punya teman gitu. Kami ini udah bertahun-tahun berkawan. Dekatan rumah juga gitu kan. Ternyata beliau menemukan definisi aku tadi. Sudut pandang beliau terhadap kata aku itu adalah bentuk ucapan kasar. Kalau dulu padahal kalau ngomong sama anak itu aku katanya, salah satunya begitu. Aku mau gini, aku gini, biasa aja ngomong. Ditambah lagi kita orang Jambi gitu kan. Orang Jambi ini kalau ucapan aku itu biasa. Itu tidak terlalu tidak terlalu kasar. Cuma karena orang luar dia menggunakan bahasa-bahasa baku terkadang, maka ini jadi kasar. Sebenarnya sih kayak di kota besar Jakarta sendiri, kata aku itu bukan kasar, cuma pada tempat yang khusus. Karena bahasa sehari-harinya mereka pakai lo gue gitu kan. Mereka pakai lo gue. Jadi ketika dia ngomong sama anak tuh, saya ini kan, canggungnya rasanya gitu. Itu sama orang Jambi gitu kan. Dia tuh ngomongnya saya gitu. Saya nengok katanya. Jadi gimana kesannya gitu kan? Ya udah, anak pun nggak terlalu menggubris gitu kan. Itu hak dia, itu cara pandang dia. Silakan dia seperti itu. Tapi kan insya Allah itu tidak lari dari batas-batas yang terlarang gitu kan. Jadi tidak masuk ke ranah sana, jadi semuanya aman. Oke. Berikutnya, makna kata aku ketika dikasih imbuhan. Imbuhannya yang pertama ditambah aku jadi mengaku gitu ya. Maknanya berubah. Kalau di KBBI disebutkan makna mengaku itu adalah menerima dan menyatakan diri bersalah. Mengaku. Ketika ditambah ada lagi ditambah awalan dan akhiran, ditambah dan i. Jadinya mengakui. Kalau di KBBI disebutkan adalah sama, menerima dan menyatakan diri bersalah, atau sebagai bentuk sikap memiliki hak atau kepemilikan. Ini pena punya saya. Mengakui. Ini pena punya saya. Itu salah satu contohnya. Dia mengakui. Jadi bermakna menyatakan hak atau kepemilikan. Yang berikutnya, mengdankan. Jadinya mengakukan. Di sini bermakna adalah sebuah perbuatan, sebuah sikap yang membuat adanya orang lain untuk mengaku. Bisa dipahami ya? Membuat orang lain untuk mengaku. Masya Allah. Yang berikutnya,
ditambah awalan a dan diakhiri dengan n saja. Jadinya dikasih akhiran an saja. Jadinya akuan. Akuan. Adanya orang yang telah mengakui. Orang yang telah mengakui. Nah, yang berikutnya ada pengaku ditambah pengaku, yaitu orang yang mengaku. Masya Allah. Yang terakhir nih. Nah, ditambah awalan peng dan diakhiri dengan an, jadinya pengakuan. Di KBBI disebut ini adalah sebuah proses atau cara perbuatan mengaku atau mengakui. Nah, ini berlaku di dalam Islam. Pengakuan ini berlaku dalam Islam. Salah satu contohnya apa? Syahadat. Pengakuan atas apa? Pengakuan atas keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Baik kawan-kawan, ini ana baru mengangkat makna aku dari satu pandangan, yaitu dari KBBI. Dari satu kata, subhanallah, kita sudah dihadirkan dan kita sudah diperlihatkan banyaknya makna-makna di dalamnya. Berikutnya kita akan bahas tentang aku dalam versi tasawuf. Aku dalam versi tasawuf. Nah, untuk hal ini sebelum ana menjelaskan, ana ingin menyampaikan bahwa dalam pandangan tasawuf kita perlu lagi menggali atau mungkin mendiskusikan makna-makna yang disampaikan oleh para sufi terhadap makna aku ini. Karena setelah anda baca, anda cari referensi, cukup mengagetkan bagaimana cara teman-teman para sufi ini memaknai kata aku tadi. Simpelnya, teman-teman para sufi mengatakan bahwa yang namanya aku adalah roh. Jadi yang namanya aku tuh ya roh pada diri kita. Badan ini ya cuma badan saja. Badan ini bukan termasuk aku. Yang boleh disebut aku adalah hanya roh yang ada di dalam tubuh. Nah, di sini mereka meluaskan makna ini sehingga membuat kita khususnya anak ketika membaca ini, wah ini kita harus hati-hati. Kalau orang awam memahami ini tanpa ada backing penjelasan orang yang paham, ini bisa agak meleset jadinya. Mereka memaknai roh tadi adalah limpahan dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangin, dari sini saja kita sudah bisa ya. Roh itu aku itu adalah roh. Roh itu adalah limpahan dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya berbicara tentang adanya keterikatan, tapi seolah-olah menganggap adanya sebuah kesamaan di dalamnya. Bagaimana mungkin seorang hamba sama dengan Tuhannya? Sangat-sangat tidak mungkin. Seorang hamba tetaplah makhluk dan Allah tetaplah Tuhan, dan Allah adalah Khalik, pencipta. Yang namanya Khalik itu hanya ada satu. Selain Khalik itu semuanya makhluk, kecuali Al-Quran ya, yang itu di zaman Imam Abu Hanifah itu diperdebatkan, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Oke, baik. Ada yang menarik dari pemaparan teman-teman tasawuf terhadap makna aku ini tadi, yang berkaitan dengan roh. Limpahan roh ini adalah limpahan wujud dari Allah SWT. Coba kita dengar baik-baik, kita
dengari secara seksama bagaimana teman-teman para sufi memaknai aku ini tadi. Setelah mencapai tahap pandangan roh yang tinggi itu, maka kemana saja roh itu menghadap, di sana terzohir wajah Allah. Terzohir wajah Allah, seolah-olah ia berada di mana-mana jua. Jadi mereka ingin mengungkap perasaan perjalanan spiritual teman-teman tasawuf ini dengan rangkaian kata-kata. Kita dengar sama-sama. Teman-teman ini mengatakan bahwa hampirnya tidak terkira, bersatu bersama sehati sejiwa, maha jauh namun hampir jua, gerakku gerak dia, diamku diam dia, kelakuanku kelakuan dia, hidupku pancaran dirinya, pancaran hidupnya, Insya Allah. Diriku bayangan dirinya, sifatku gambaran sifatnya. Coba, kalau di sini kita memahami, maka kita tidak hanya menemukan ini sebatas pengambilan makna, tapi ada upaya penyatuan dan penyamaan. Ini yang harus kita hati-hatikan kawan-kawan. Ini yang saya sampaikan di dalam rangkaian definisi aku yang mau kita bahas kali ini, supaya kita mendapatkan khasanah dan wawasan yang meluas, sehingga kita tidak terjebak. Kemudian melanjutkan, semua kata-kata mereka itu hanya ibarat perumpamaan untuk menjelaskan perasaan dan pandangan roh mereka. Antara lain kata-kata mereka adalah, manusia itu apa yang dipegang dari manusia? Coba. Yang dipegang dari manusia itu apa? Terhadap sesama manusia kita, yang dipegang dari manusia itu apa? Yang dipegang dari sesama manusia adalah kata-katanya. Kenapa antum percaya sama teman antum? Karena ada kata-kata yang dia ucapkan sehingga mendatangkan trust, kepercayaan kepada antum. Nah, ini permainan kata-kata yang kita juga harus jeli dan cerdas. Membacanya boleh, memahaminya boleh, tapi kalau pada sampai level mengakui dan meyakini, kita harus hati-hati di level ini kawan-kawan. Kita harus hati-hati di level ini. Karena apa? Akibatnya rusak. Apa yang rusak? Tauhid kita. Ini harus kita jaga. Mereka melanjutkan bahwa, kalau dia matahari, akulah cahayanya. Kalau dia lautan, akulah garamnya. Akulah ombaknya. Kalau dia masin, akulah garamnya. Kalau dia manis, akulah gulanya. Aku seorang berdua dengannya. Aku seorang berdua dengannya. Aku berpadu dengannya. Maha dekat di samping, maha jauhnya. Fana dan baka dalam adanya. Nah kawan-kawan, jadi setelah Anda mempelajari tentang who am I, makna aku, satu kata ini itu, subhanallah, ternyata mengundang banyak orang untuk mengetahui lebih dalam tentang makna aku ini. Yang tadi Anda bilang,
berbagai macam definisi bisa kita dapatkan dari tasawuf, psikologi, filsafat, karakter, identitas, bahkan idealis itu bisa kita dapatkan. Contoh dari kata filsafat, teori materialisme ekstrim. Yang namanya aku ya tubuhku gitu. Yang namanya aku ya tubuhku. Yang dia bisa disentuh dan dia bisa diajak berbicara. Itulah aku. Nah, tanganku, mataku, kakiku, akalku, itulah aku. Namun ada bantahan. Kalau hanya sebatas ini memaknai kata aku secara filsafat, ini masih gantung. Ini masih belum mendefinisi secara general. Kenapa? Ada satu contoh. Kalau yang namanya aku adalah yang tadi terlihat secara fisik, maka akan ada keganjalan di dalamnya. Apa itu keganjalannya? Adalah contoh, apabila seseorang melakukan kesalahan dengan lisannya, contoh memfitnah. Secara hukum positif kita, memfitnah ada pasal, ada undang-undang yang melindunginya. Nah, kalau yang namanya aku tadi adalah bagian-bagian tadi, seseorang yang memfitnah tadi, mungkin nggak ketika dia melakukan fitnah yang dihukum hanya mulutnya? Mungkin nggak yang dihukum hanya mulutnya? Ya tidak bisa. Harusnya yang dihukum adalah keseluruhan pada tubuhnya. Nah, itulah contohnya. Jadi secara filsafat pun kita belum bisa memaknai kata aku ini secara mendetail. Belum bisa. Karena masih menggantung. Kita tarik lagi pada makna yang lain, yaitu secara psikologi, secara identitas, idealisme, karakter, dan sifat. Kalau ditanya kita ya, kamu siapa? Aku ini dokter. Ada ya yang bilang begitu ya. Aku polisi. Aku hijaber. Aku desainer. Aku chef. Banyak orang juga ketika ditanya dia menjawab dengan jawaban-jawaban seperti itu. Nah, ini masuk ke ranah hal tadi, psikologi, identitas, idealis, karakter, dan sifat. Ketika di dalam karakter dia mengatakan siapa aku? Aku adalah yang mudah baper ketika tidak dipedulikan. Bisa dia mendefinisikan akunya seperti itu. Siapa lagi? Aku adalah orang yang marah kalau aku tidak diajak bicara. Ada orang mendefinisikan akunya seperti itu. Ini gawat. Ini tidak sehat, kawan-kawan. Kalau kita mendefinisikan aku diri kita itu hanya sebatas itu, maka kita sudah membuat pagar-pagar batasan pertumbuhan diri kita. Jadi kita itu tidak bisa berkembang yang lain. Kita hanya fokus ke apa yang kita tanamkan pada mindset kita tadi. Ini pendek. Maka dari itu sebagai hamba Allah, kita tidak bisa menggunakan definisi-definisi ini. Tidak bisa kita menggunakan definisi-definisi seperti ini. Definisi yang harus kita pakai terhadap makna aku tadi adalah definisi yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, orang akan mengatakan bahwa siapa kamu? Aku adalah hamba Allah. Aku adalah manusia yang sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jawaban yang sebenarnya mendekati dan terjaganya keimanan kita dalam memaknai kata aku tadi. Nah, di dalam Al-Quran kita merujuk dulu kepada Allah yang mengatakan dirinya dengan kata aku tadi. Nah, di sini Allah itu mengatakan bahwa aku yang disematkan kepada Allah itu bermakna ketegasan, kekuasaan, kewenangan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Allah seolah-olah menantang dan Allah menunjukkan derajat manusia tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu dalil yang membantah definisi-definisi kata aku tadi selain dari secara garis keimanan Al-Quran dan Sunnah. Di sini Allah katakan innani anallah. Di dalam surat Thaha Allah katakan innani anallah. Aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Beliau lanjutkan, maka tunduklah kepadaku dan sembahlah aku, kata Allah. Mematahkan makna aku yang Allah titipkan pada manusia. Di sini harus kita pahami. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah. Nah, sungguh ini ada lam tahqiq. Lam tahqiq ini maksudnya adalah penguatan. Kalau bahasa kita Jambi itu lam tahqiq ini artinya antum pernah tidak meyakinkan kawan bahwa antum ingin menyatakan sesuatu dan ingin kawan itu percaya apa yang antum ucapkan. Tadi aku lihat ini loh, di sana ada kejadian. Ada mungkin. Untuk penguatannya kita katakan ada ionian, aku nengok niana, gitu tak? Jadi kalau bahasa Jambinya lam tahqiqul laqad, sungguh itu adalah ionian, gitu tak? Ionian, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan yang terbaik. Nah, makna hasan kalau kita kata dasarnya adalah hasan, itu artinya baik. Tapi ketika ahsan dia menjadi terbaik. Dia menjadi terbaik. Berikutnya juga Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka berzikirlah kepadaku, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku tambah nikmatku, dan barang siapa yang berkufur kepadaku, ingat, kata Allah, azabku amat pedih. Kata-kata aku yang disematkan kepada Allah, Allah menunjukkan kebesaran di dalamnya. Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kemahaan Allah di dalamnya. Di satu sisi, di saat yang bersamaan Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kemahaannya. Allah juga mengingatkan kepada manusia bahwa kalian tidak sebanding dengan Allah, bahwa apapun yang kalian miliki itu semuanya terbatas.
Semuanya terbatas. Tidak bisa dipaksakan untuk menyamakan ke Allah SWT. Nah, di sini kita bisa memahami bagaimana pemaknaan kata aku oleh teman-teman tasawuf tadi, para sufi tadi, menjadi sangat sulit untuk kita terima. Karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT. Kalau pemaknaan tadi hanya sebatas pemahaman yang membawa meningkatnya keimanan, maka itu dibenarkan. Tapi kalau sampai membuat terjadi pemaknaan yang salah, ini yang harus kita koreksi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT. Nah, tadi itu adalah dalil-dalil tentang bagaimana kita memaknai diri kita. Kita memaknai kata aku tadi. Dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat mungkin melakukan kesalahan, tapi sangat mungkin juga melakukan kebenaran. Kita ini adalah makhluk yang bisa saja sombong, tapi bisa saja tidak sombong. Kita ini adalah makhluk yang bisa saja kita bakhil, tapi bisa saja juga kita tergolong orang yang sangat dermawan. Nah, ini melekat pada manusia. Ini melekat pada diri kita yang namanya manusia insan. Seolah-olah ini mengajarkan kepada kita juga bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang telah Allah terangkan, dan bagaimana proses hidup di dunia ini yang harus dijalankan manusia, menunjukkan betapa manusia itu memiliki terbatasnya, terjangkaunya, entahkah itu akalnya, entahkah itu kecerdasannya, entahkah itu dari segi harta dan jabatannya, semua memiliki keterbatasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali kita memahami diri kita. Salah satu sahabat Nabiullah Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah asarnya, beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa yang Allah titipkan pada diri seorang hamba yang bernama aku ini, ternyata banyak petunjuk di dalamnya, banyak tanda-tanda, banyak jalan untuk mengungkap rahasia-rahasia hidup yang sebenarnya. Yang menjadi masalah apa, kawan-kawan? Yang menjadi masalah adalah kita membatasi pertumbuhan diri kita. Kita membatasi ruang lingkup kita. Kita tidak open minded, tidak membuka diri kita. Tanpa kita sadari bahwa kita sedang menjebak diri kita di dalamnya. Yang lebih mengerikannya lagi apa? Yang lebih mengerikannya lagi, dengan sifat-sifat kita itu tadi, jadilah kita hidup bak kuda yang dipasang kacamata. Kita hanya tahu depan saja. Kita tidak tahu kuda itu kalau lagi lari, dipasangi atributnya, kuda itu nggak tahu kiri kanan. Dan yang membuat kuda itu mendengar tahu arah kiri kanan itu, satu, pandangan dia satu ke depan, kedua hanya instruksi yang dari belakang. Selebihnya dia tidak tahu apa-apa. Ada lubangkah di situ, ada paku, ada besi kan, dia nggak tahu. Nah, ini yang harus kita ungkap pada diri kita, supaya pemaknaan diri kita ini sampai pada menimbulkan keimanan yang kuat kita kepada Allah SWT. Jadi kata aku tadi tidak lagi sebatas aku seorang polisi, aku seorang dokter, aku seorang desainer. Aku adalah apa yang menjadi impianku,
aku adalah imajinasiku. Benar-benar saja seperti itu, tapi ingat itu terbatas. Memahami aku dari cara pandang seperti itu tidak mengantar kita pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, tentu kita harus punya cara yang beda untuk memaknainya. Nah, terapi apa yang cocok buat kita bisa memahami hal ini? Ada beberapa hal dong yang harus kita lakukan. Yang pertama, salah satunya adalah self care, peduli dengan diri sendiri. Self discuss, diskusi dengan diri sendiri. Self communication, berkomunikasi dengan diri sendiri. Jangan selfie yang dibanyakin gitu. Self yang lainnya juga banyakin kawan-kawan. Mulai dengan kita berdamai dengan diri kita. Kita bercerita dengan diri kita. Kita berkomunikasi dengan diri kita. Ingat catatannya, kalau melakukan terapi ini jangan depan orang. Antum cari lingkungan yang aman. Oke? Cari lingkungan yang aman. Dan ini penting. Jangan sepelekan hal ini. Ini harus kita sadari juga kawan-kawan. Yang umurnya sudah 20 tahun hari ini, yang umurnya sudah 22 tahun hari ini, yang umurnya sudah 25 tahun hari ini, berarti antum sudah 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun menggunakan tubuh ini. Sepakat enggak? Sepakat ya? Kita banyak salah paham. Kita banyak menservis, mereparasi. Itu bagian dari luar tubuh kita. Yang paling kita perhatikan apa? Baju kita, jam tangan kita, celana kita, motor kita, jilbab, ya kan? Gamis terbaru misal, HP, ini yang paling sering kita perhatikan. Tapi kita lupa kepada diri kita. Pertanyaan anak, antum pernah gak ngobrol sama hati antum? Mungkin pernah. Urusan hati soalnya luas. Antum pernah gak ngobrol sama tangan antum? Antum pernah gak ngobrol sama kaki antum? Padahal itulah organ-organ tubuh yang kita gunakan dalam sehari-hari. Yang kita gunakan buat belajar, yang kita gunakan buat cari duit, ya kan? Yang kita gunakan buat jualan, yang kita gunakan buat sekolah, yang kita gunakan buat kuliah. Ini tubuh kita ini. Tapi pernah nggak kita self care, peduli sama diri sendiri? Pernah nggak kita self discuss, kita diskusi dengan diri sendiri? Kita perhatian dengan diri kita. Mungkin sebagian kita tidak melakukan ini. Nah, ini ternyata adalah salah satu terapi terbaik. Terapi terbaik. Ngomongnya sederhana aja. Wahai tangan, terima kasih sudah menemani aku selama ini. "20 tahun engkau menemani aku. Dengan tangan ini aku bisa bantu orang. Dengan tangan ini aku bisa nolong orang tua. Dengan tangan ini aku bisa berbagi ke sesama. Dengan tangan ini aku bisa menyelesaikan skripsiku. Dengan tangan ini aku bisa mencangkul." Ana yakin jarang kita melakukan diskusi seperti ini. Sementara ini organ penting dalam hidup kita.
Emang gila ya ngomong sama tangan? Bukan. Ini salah satu cara kita menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami lagi tentang betapa besarnya nikmat Allah dan maksud Allah menitipkan itu semua pada diri kita. Kaki begitu juga. Akal juga. Terima kasih akal. Kau sudah menemani aku selama ini. Dengan engkau akhirnya aku bisa berakal yang baik, memikirkan yang baik, memilih pikiran-pikiran yang baik. Ketika ada pikiran buruk yang masuk ke akalku, engkau bantu aku untuk menolaknya, insyaallah. Terima kasih sudah menyimpan memori-memori ilmu-ilmu yang baik. Terima kasih sudah menutup kenangan-kenangan buruk yang lalu gitu, sehingga tidak jadi membuat aku tertahan di menuju masa depan. Dengan hati pasti paling sering juga kan? Berbicara dengan hati itu paling sering, karena urusan patah hatinya banyak, ya kan? Urusan patah hati itu yang kadang membuat orang menjadi kuat. Jazakallah hati. Kalau ikhwan kan, jazakallah hati gitu. Kau telah kuat, kau telah membantu aku menjaga iman di dalam hati. Nah, cara lainnya apa? Ya salah satunya antum remajakan itu tubuh yang Allah titipkan. Jangan sampai ketika dia mengalami kesulitan, maka kita yang susah, kawan-kawan. Enak nggak kita kerja dengan kondisi tubuh yang demam? Enak nggak kita melakukan sesuatu dengan kondisi hidung kita yang pilek? Enak nggak kita melakukan sesuatu dengan kondisi tubuh yang meriang? Sebenarnya itu respon, itu sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang salah pada diri kita, ada sesuatu yang tidak kita perhatikan terhadap diri kita, sehingga itu membuat tubuh kita merespon. Nah, sebagai penutup di akhirnya, seorang maestro muslim dunia, Dr. Ibrahim El-Fiqi, dalam bukunya Terapi Berpikir Positif, beliau mengatakan bahwa ada 5 ciri manusia. Ada 5 ciri manusia. Oke? Perhatikan, dan ini perlu dicatat. Kalau mau catat silakan. Ciri yang pertama nih, orang yang tidak tahu apa yang diinginkannya. Orang yang tidak tahu apa yang diinginkannya. Ini beban. Beban apa? Ini beban anggaran belanja rumah tangga nih. Dia hidup tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak punya keinginan untuk hidup. Dia tidak paham apa yang harus dicapai dalam hidup. Ini toksik benar nih. Benar-benar toksik orang seperti ini. Semoga kita terhindar dari orang seperti ini, insyaallah ya. Jangan sampai. Ini beban anggaran rumah tangga nih. Yang kedua, orang yang tahu apa yang diinginkannya, tapi ada tapinya. Dia tahu apa yang diinginkannya, tapi dia tidak melakukan apapun untuk melakukannya. Nah, ini kaum rebahan biasanya nih. Ini kaum rebahan yang seperti ini. Kaum rebahan kan gitu ya, halusinasinya banyak ya kan, tapi tiap hari rebahan kerjanya. Cocok nih dengan pemana nih. Yang ketiga, orang yang tahu apa yang diinginkannya dan punya tujuan yang jelas, tapi tidak percaya pada kemampuannya. Nah, ternyata ada juga orang seperti ini, kawan-kawan. Ada juga orang seperti ini. Orang yang tahu apa yang diinginkannya, punya tujuan yang jelas, tapi dia tidak percaya pada kemampuan dirinya.
Kalau bahasa kita itu tidak percaya diri ya, tidak percaya diri. Ada orang seperti ini. Yang keempat, orang yang tahu apa yang diinginkan tapi terpengaruh sama faktor eksternal. Dia punya keinginan untuk berhasil di wirausaha, contoh, tapi dapat serangan dari luar nih, janganlah, modalnya besar, resikonya besar, akhirnya dia down. Ada juga orang yang aku mau berubah nih, aku mau hijrah, sudah lelah dengan hidup bergelimang dosa selama ini. Tahu-tahu datang toksik nih, teman toksiknya. Ngapain hijrah gitu? Masih muda kita nih gitu. Nikmatin aja lagi gitu. Tidak kuat dia, terpengaruh. Semoga kita bukannya orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita orang yang kelima ini. Mudah-mudahan kita orang yang kelima. Siapa dia? Itu orang yang tahu apa yang diinginkannya dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Inilah 5 ciri manusia yang disebutkan oleh Dr. Ibrahim El-Fiqih, maestro muslim dunia, pada bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif. Ini semuanya ada keterkaitannya dengan hidup kita. Ini semuanya terkaitannya dengan maksud dan tujuan hidup kita. Baik. Satu pesan terakhir ini dari kayaknya kita semua pernah mengalami ini. Pernah ya kita dengar kalimat pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. The experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kita mengambil makna pengalaman adalah guru yang terbaik, maka berkaitan dengan ini ada 3 hal sebenarnya guru terbaik kita dalam hidup. Guru yang terbaik kita yang pertama siapa? Dompet yang kosong. Ana yakin kita punya pengalaman dompet kosong ya. Itu sebenarnya guru yang terbaik loh buat kita. Kenapa? Karena dengan dompet yang kosong kita belajar artinya tawakal kepada Allah. Dompet yang kosong mengajarkan kita tentang penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hati yang patah. Kita harus jujur. Banyak di antara teman-teman kita hari ini, mereka yang hijrah itu karena persoalan patah hati. Patah hati, galau, cari solusi, dapatnya teman pengajian, dari situ dia terjadi perubahan. Sebenarnya jalurnya bagus gitu kan. Ketika dia sedang galau, patah hati, Allah pertemukan dengan kawan yang soleh, sehingga kawan yang soleh mengarahkan ke pengajian, kuat lagi hatinya. Ini termasuk the best teacher juga. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, Ali pernah berkata bahwa aku ini sudah pernah mengalami kepahitan hidup. Hampir semua jenis pahitnya hidup sudah aku alami, kata Ali. Tapi tidak ada yang namanya pahit hidup ini yang sepahit patah hati, kata Ali. Dampak patah hati ini luar biasa ternyata ya. Kegalauannya itu membuat seseorang bisa sampai ke level tidak kontrol diri. Itu kata Ali. Tapi ini juga mengajarkan kepada kita, the best teacher juga ternyata patah hati ini. Pelajarannya apa? Patah hati mengajarkan kita bahwa tidak tepatnya kita berharap kepada manusia. Pengharapan yang paling tepat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada Allah tidak akan pernah ada namanya kekecewaan di dalamnya. Yang terakhir, ini mungkin bagi teman-teman yang memiliki bisnis, salah satu experience
is the best teacher-nya adalah usaha yang gagal. Usaha yang gagal biasanya membuat seseorang menjadi dekat kepada Allah SWT. Pas usaha gagal, tahajudnya jadi rajin gitu ya. Pas usahanya gagal, sholat duhanya makin kencang. Pas usahanya gagal, sedekahnya makin kencang. Subhanallah. Ternyata inilah semua yang menjadi guru-guru terbaik kita juga ternyata dalam proses kita menggapai kehidupan yang terbaik, mengenali aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengenali aku dan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apapun yang Allah titipkan pada diri kita, diri yang bernama aku ini, menjadi sadar dan paham apa tujuan kita diciptakan, apa yang harus kita lakukan ketika hidup di dunia, dan dari mana kita berasal. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena ada orang yang tak pandai mengambil hikmah. Sudah berkali-kali seseorang itu diberikan pelajaran hidup sama Allah, tapi tidak pernah ada sedikit pun yang menempel pada dirinya untuk jadi pelajaran hidup. Na'udzubillah. Mohon maaf betul, orang seperti ini banyak. Dan bisa jadi kita dulu dan mungkin saat ini adalah salah satu pelakunya. Sehingga disebutkan dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa orang pintar itu tak perlu banyak kode. Orang pintar itu cukup dengan 1-2 kode dia sudah paham apa makna dari setiap kejadian ini. Kita harus jadi orang seperti ini loh. Kita harus jadi orang seperti ini. Jangan salah kode gitu kan. Misalnya ada suami istri gitu kan. Istrinya bilang, "Lu bi," katanya, "bosan makan di ruang tamu terus, dia di ruang makan terus bi," katanya. Sebenarnya kode gitu loh. Kodenya apa? Ngajak makan di luar. Iya kan? Tapi suaminya enggak paham kode ini. Oh, enggak bosan makan di ruang tamu, lagi makan di teras deh. Enggak paham kode gitu. Ini kita bahaya, itu kode. Atau seorang suami pulang kerja kan, biasanya menggerak-gerakkan badannya, aduh gitu kan. Jadi kode minta diurut gitu loh. Tapi istrinya enggak paham gitu. Ngapa bi gitu ya. Lipat-lipat badannya. Insya Allah. Semoga kita jadi orang yang cerdas ini. Ingat, ini sampai dibuat kaidahnya bahwa orang pintar cukup dengan 1-2 kode udah paham. Tidak perlu banyak-banyak kode baru paham. Alangkah sayangnya kawan-kawan, kita hidup yang dibatasi usia yang kita tidak tahu kapan akhir dan ujungnya, tapi sepanjang hidup kita tak banyak memetik hikmah dalam hidup yang kita jalani itu. Kita kalau disuruh mencatat dan menceritakan tentang hikmah apa yang sudah kita ambil selama kita hidup belasan puluhan tahun hari ini, mungkin kita bingung apa yang mau kita tulis gitu. Karena kita tidak paham, apa ya hikmah yang sudah kita ambil selama ini gitu. Paling buanglah sampah pada tempatnya gitu. Itu salah satunya. Nah, untuk hidup kita harus kritis kawan-kawan. Kita harus jeli, kita harus cerdas. Serangan-serangan terhadap perusakan pola hidup yang benar hari ini sangat-sangat masif, tersistematis, terorganisir, dan disupport oleh kekuatan-kekuatan besar. Indonesia hari ini mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah berlimpahnya potensi-potensi anak muda di negara kita ini. Beberapa contoh di negara-negara lain, ketika bonus demografinya berlimpah, mereka disupport sama negaranya
sehingga menjadi potensi yang besar buat negara, akhirnya membuat negara tersebut menjadi maju. Mohon maaf betul, kita berbicara di Indonesia. Kita wallahu alam, apakah benar bonus demografi kita di Indonesia hari ini benar-benar dapat support yang maksimal? Karena kalau kita tidak mengambil peluang besar ini dengan maksimal dan seksama, maka kita akan jadi orang-orang yang menjadi racun di bangsa kita. Nah, di sini yang ana syukurin hari ini itu adalah subhanallah, banyak melihat ustadz-ustadz besar kita hari ini. Banyak orang-orang yang berpengaruh hari ini, mereka menahan diri dari untuk meninggikan terus-menerus popularitas mereka. Menahan diri untuk mencapai ketenaran yang paling tinggi. Menahan diri untuk punya daya pengaruh yang lebih luas lagi gitu. Apa yang mereka tahan? Mereka tahan diri mereka konsen melakukan pembinaan kepada anak-anak muda hari ini. Itu sebuah pengorbanan yang besar, kawan-kawan. Pengorbanan yang sangat besar. Karena kalau orang-orang besar ini tadi ingin memikirkan diri sendiri saja, Masya Allah, apa yang tidak bisa mereka gapai? Keliling dunia gampang mereka, ya kan? Memperbanyak aset mudah bagi mereka. Tapi banyak mereka yang menahan ini, subhanallah. Semoga kita ini tergolong di lingkup-lingkup mereka. Karena kita hari ini berharap pada bangsa kita masih sulit. Nah, hari ini YMU adalah salah satu fasilitas itu. Dengan gerakan YMU, bagaimana memperhatikan potensi-potensi anak muda hari ini. Yang lebih dahsyatnya lagi di YMU, kawan-kawan difasilitasi tidak hanya mengerti tentang potensi diri, tapi bagaimana kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal dasar. Ini modal dasar. Kalau seseorang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan mengundang, orang ini akan jadi magnet. Magnet apa? Magnet yang mendatangkan kebaikan. Sudah mendatangkan kebaikan, bisa menjadi penyebar kebaikan. Kita bisa tenang hari ini karena ada Allah yang meniupkan kekuatan di hati kita. Kita bisa nyaman hari ini karena kita dikenalkan dengan jalan-jalan menuju ketaatan kepada Allah. Kalau bukan karena itu semua, bagaimana mungkin kita bisa tenang hari ini? Bagaimana mungkin kita bisa berpikir sehat hari ini? Entah kita jadi gangster lah, entah kita jadi bagian dari geng-geng penipuan lah. Ini penyelamatan yang terbaik, yang besar dari Allah SWT kepada kita hari ini. Yuk, kita gabungkan potensi hebat ini. Sama-sama kita perjuangkan. Bagi antum yang sudah menemukan fasilitasnya, manfaatkan. Kalau antum melihat teman yang punya potensi yang sama butuh difasilitasi, diajak. Ini masalah waktu saja, insya Allah. Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kita gratis masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Afa minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.